Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam komputasi numerik, yaitu interpolasi numerik menggunakan metode Lagrange dan Newton. Materi ini bukan hanya teori matematika semata, tetapi merupakan teknik yang sangat sering digunakan dalam dunia teknik elektro, instrumentasi, sistem sensor, pengolahan data, hingga Internet of Things modern. Seperti yang dijelaskan dalam materi perkuliahan, interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai yang belum diketahui berdasarkan data yang sudah tersedia. Dalam dunia nyata, data yang kita miliki hampir selalu terbatas. Sensor tidak mungkin mengukur semua titik secara kontinu tanpa batas. Karena itu, engineer membutuhkan metode matematis untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik pengukuran tersebut. Inilah fungsi utama interpolasi. Mahasiswa sekalian, coba bayangkan sebuah sensor suhu pada sistem industri. Sensor mungkin hanya melakukan pengukuran pada 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat Celcius. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin mengetahui nilai pada 35 derajat? Apakah harus melakukan pengukuran ulang? Belum tentu. Dengan interpolasi, kita dapat memperkirakan nilai tersebut menggunakan pola matematis dari data yang sudah ada. Inilah alasan mengapa interpolasi menjadi sangat penting dalam teknik elektromodern. Pada bagian pendahuluan dijelaskan beberapa aplikasi nyata interpolasi. Salah satunya adalah kalibrasi sensor suhu. Dalam proses kalibrasi, tidak semua titik dapat diukur satu persatu karena keterbatasan waktu, biaya, dan resolusi alat ukur. Interpolasi membantu mengisi nilai di antara titik kalibrasi sehingga akurasi sistem meningkat. Aplikasi berikutnya adalah karakteristik sensor arus. Sensor arus memiliki kurva respon tertentu yang seringkali tidak benar-benar linear. Dengan interpolasi, engineer dapat membangun kurva karakteristik sensor, memahami perilaku sensor, dan meningkatkan akurasi pembacaan. Ini sangat penting pada sistem proteksi, smart meter, dan monitoring energi. Pada aplikasi data tegangan sistem dijelaskan bahwa interpolasi digunakan untuk estimasi nilai tegangan di antara titik pengukuran diskrit. Dalam sistem tenaga listrik, tidak semua node dapat dipasang sensor karena biaya sangat besar. Karena itu, interpolasi membantu memperkirakan kondisi sistem pada titik yang tidak termonitor secara langsung. Interpolasi juga digunakan dalam pemetaan kurva sistem. Contohnya, kurva karakteristik motor, kurva respon sensor, kurva konsumsi energi, dan karakteristik baterai kendaraan listrik. Data pengukuran biasanya terbatas pada beberapa titik saja. Interpolasi membantu membangun kurva yang lebih lengkap sehingga engineer dapat melakukan analisis lebih mendalam. Mahasiswa sekalian, secara konsep dasar interpolasi adalah proses membangun fungsi matematika yang melewati semua titik data yang diketahui. Artinya, jika kita memiliki beberapa titik data, maka kita mencoba membangun persamaan yang melewati seluruh titik tersebut. Persamaan itu kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai lain yang belum diketahui. Hal penting yang perlu dipahami adalah jumlah titik data menentukan derajat polinomial. Jika terdapat 2 titik polinomial linear, 3 titik polinomial kuadratik, 4 titik polinomial kubik, semakin banyak titik, model semakin kompleks, tetapi belum tentu semakin baik. Ini penting karena terlalu banyak titik justru dapat menyebabkan kurva menjadi tidak stabil. Mahasiswa sekalian, pada materi juga dijelaskan perbedaan interpolasi dan aproksimasi. Banyak mahasiswa sering tertukar antara keduanya. Interpolasi. Kurva harus melewati semua titik data. Aproksimasi.
kurva cukup mendekati data. Interpolasi cocok digunakan ketika data dianggap akurat dan bersih. Sedangkan aproksimasi lebih cocok untuk data yang memiliki noise atau gangguan. Contoh sederhana. Pada kalibrasi sensor laboratorium, data dianggap valid dan presisi. Karena itu interpolasi menjadi pilihan utama. Namun pada data hasil pengukuran lapangan yang penuh noise, aproksimasi sering lebih stabil. Mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk pada metode pertama, yaitu metode Lagrange. Metode ini membangun polinomial interpolasi secara langsung menggunakan fungsi basis khusus yang disebut fungsi basis Lagrange. Secara sederhana, setiap titik data memiliki kontribusi terhadap pembentukan kurva. Kemudian seluruh kontribusi dijumlahkan menjadi satu polinomial lengkap. Keunggulan utama metode Lagrange adalah sederhana, langsung, dan mudah dipahami. Mahasiswa tidak perlu membuat tabel tambahan. Semua perhitungan langsung berasal dari data yang tersedia. Karena itu metode ini sangat cocok untuk pembelajaran awal interpolasi numerik. Metode Lagrange juga memiliki presisi tinggi karena kurva yang dibentuk pasti melewati seluruh titik data. Namun metode ini memiliki kelemahan. Komputasi menjadi berat ketika jumlah data besar. Selain itu, jika ada penambahan satu titik data baru, seluruh perhitungan harus diulang dari awal. Karena itu metode Lagrange kurang efisien untuk sistem real-time. Mahasiswa sekalian, pada implementasi Python ditunjukkan contoh sederhana menggunakan data X, 1, 2, 3. Y, 2, 4, 6. Data tersebut sebenarnya membentuk fungsi linear Y2X. Kemudian dilakukan interpolasi pada X2.5. Hasilnya adalah Y5.0. Ini menunjukkan bahwa metode Lagrange berhasil merekonstruksi hubungan linear dengan sempurna. Hal menarik dari implementasi Python adalah mahasiswa dapat melihat bagaimana matematika diterjemahkan menjadi program nyata. Dalam dunia modern, kemampuan engineer tidak cukup hanya memahami rumus. Engineer juga harus mampu mengimplementasikan algoritma, melakukan simulasi, dan menganalisis hasil menggunakan software. Karena itu Python menjadi alat yang sangat penting dalam komputasi numerik modern. Mahasiswa sekalian, setelah memahami metode Lagrange, kita masuk pada metode Newton Divided Differentials. Metode Newton sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Membangun polinomial interpolasi. Namun pendekatannya berbeda. Jika Lagrange langsung membangun polinomial lengkap, Newton membangunnya secara bertahap menggunakan tabel divided differentials. Keunggulan terbesar metode Newton adalah efisiensi. Koefisien hasil perhitungan dapat digunakan ulang. Jika ada data baru, tidak perlu menghitung ulang semuanya. Cukup memperluas tabel. Karena itu metode Newton sangat cocok untuk sistem embedded, sistem real-time, dan instrumentasi digital. Mahasiswa sekalian, dalam dunia IoT dan sistem sensor modern, data sering bertambah secara terus-menerus. Bayangkan sistem monitoring suhu yang membaca data setiap detik. Jika setiap data baru harus menghitung ulang seluruh polinomial seperti metode Lagrange, maka sistem menjadi tidak efisien. Disinilah metode Newton lebih unggul. Pada formulasi metode Newton dijelaskan bahwa koefisien diperoleh menggunakan divided differentials. Konsep ini sebenarnya adalah pengembangan dari selisih antar data. Setiap tingkat selisih membantu membangun struktur polinomial secara bertahap. Pendekatan ini membuat komputasi lebih ringan dan lebih sistematis. Pada implementasi Python metode Newton digunakan pendekatan nested multiplication atau Horner scheme.
Metode ini sangat efisien dalam evaluasi polinomial. Hal seperti ini sangat penting pada sistem mikrokontroler karena memori terbatas, kecepatan komputasi terbatas, dan konsumsi daya harus efisien. Mahasiswa sekalian, menariknya kedua metode, Lagrange dan Newton, akan menghasilkan polinomial yang sama untuk data yang sama. Perbedaannya terletak pada efisiensi komputasi, fleksibilitas, dan kemudahan update data. Ini penting dipahami agar mahasiswa dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pada visualisasi kurva interpolasi diperlihatkan bahwa kurva Lagrange dan Newton saling berimpit sempurna. Artinya, secara matematis kedua metode ekuivalen. Visualisasi grafik sangat penting karena manusia lebih mudah memahami pola melalui gambar dibanding hanya angka. Dalam praktik teknik, visualisasi membantu engineer mendeteksi error, noise, atau perilaku aneh pada data. Mahasiswa sekalian, pada studi kasus kalibrasi sensor suhu diberikan contoh nyata. Data kalibrasi 20 derajat Celcius 1.2 V, 30 derajat Celcius 1.8 V, 40 derajat Celcius 2.5 V. Kemudian dicari tegangan pada 35 derajat Celcius. Hasil interpolasi adalah 21125 volt. Ini menunjukkan bahwa hubungan sensor tidak benar-benar linear. Jika menggunakan interpolasi linear biasa, hasilnya berbeda. Artinya, interpolasi polinomial mampu memberikan estimasi lebih akurat pada sistem nonlinear. Dalam dunia industri, akurasi seperti ini sangat penting. Kesalahan kecil pada sensor dapat menyebabkan pembacaan salah, kontrol suhu tidak tepat, pemborosan energi, bahkan kerusakan produk. Karena itu interpolasi sering digunakan dalam kalibrasi alat ukur, sensor industri, dan sistem kendali presisi tinggi. Pada aplikasi interpolasi di teknik elektro dijelaskan berbagai penerapan nyata. Dalam instrumentasi dan ADC, interpolasi membantu meningkatkan resolusi efektif hasil konversi analog ke digital. Artinya, meskipun hardware ADC terbatas, hasil pengukuran dapat dibuat lebih halus menggunakan teknik matematis. Dalam sistem tenaga listrik, interpolasi digunakan untuk estimasi tegangan dan arus pada node yang tidak terukur langsung. Sedangkan pada IoT dan smart system, interpolasi membantu merekonstruksi data sensor yang hilang akibat gangguan komunikasi. Bayangkan sensor IoT kehilangan koneksi selama beberapa detik. Interpolasi dapat membantu memperkirakan data yang hilang sehingga monitoring tetap kontinu. Mahasiswa sekalian, pada analisis kelebihan dan kelemahan dijelaskan bahwa interpolasi sangat akurat untuk data kecil dan bersih. Namun interpolasi juga memiliki kelemahan yang harus dipahami. Salah satunya adalah Runge's phenomenon. Ketika terlalu banyak titik digunakan, kurva polinomial dapat berosilasi berlebihan terutama di ujung interval. Akibatnya, hasil justru menjadi tidak realistis. Interpolasi juga sensitif terhadap noise. Jika data mengandung banyak gangguan, kurva hasil interpolasi dapat menjadi kacau. Karena itu engineer harus memahami kapan menggunakan interpolasi dan kapan menggunakan aproksimasi. Hal penting lain adalah data X harus unik dan terurut. Jika terdapat data duplikat, terjadi pembagian dengan nol. Kesalahan seperti ini sangat sering terjadi pada implementasi program mahasiswa. Karena itu validasi data menjadi langkah penting sebelum melakukan interpolasi. Mahasiswa sekalian,
Pada bagian praktikum mahasiswa diminta mengambil data sensor nyata, membuat fungsi interpolasi sendiri, membandingkan metode, dan melakukan visualisasi grafik. Pendekatan ini sangat baik karena mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga coding, analisis data, debugging, dan interpretasi hasil. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri modern. Engineer masa kini harus mampu memahami matematika, membuat program, menganalisis data, dan mengintegrasikan semuanya dalam sistem nyata. Inilah alasan mengapa komputasi numerik menjadi mata kuliah penting di teknik elektro. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa interpolasi numerik merupakan alat yang sangat penting dalam dunia teknik modern. Metode Lagrange dan Newton memungkinkan engineer membangun polinomial untuk memperkirakan nilai yang belum diketahui berdasarkan data yang tersedia. Interpolasi memiliki aplikasi sangat luas pada kalibrasi sensor, instrumentasi, sistem tenaga, IoT, dan pengolahan data industri. Pemahaman terhadap interpolasi numerik akan membantu mahasiswa membangun sistem yang lebih akurat, efisien, dan cerdas dalam menghadapi keterbatasan data pengukuran di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.